Halo semuanya, ketemu lagi di seri Matematika 2B. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan melihat permasalahan tentang nilai rata-rata integral ya. Jadi di sini kita punya permasalahan sebagai berikut. Jadi ada kopi itu mula-mula punya suhunya 95 derajat Celcius dan kopi tersebut ditaruh pada ruangan dengan suhu 20 derajat Celcius. Di sini kita asumsikan suhu ruangannya selalu konstan di setiap waktunya. Nah, lalu kita diketahui juga gitu ya, ini kopinya mengikuti hukum pendinginan Newton suhunya ya. Hukum pendinginan Newton itu sendiri, itu isinya adalah laju perubahan suhu kopinya, ini akan sebanding dengan selisih antara suhu kopi tersebut pada saat T dikurangi dengan suhu ruangannya. Gitu ya, jadi selisih antara suhu kopi dan suhu ruangan. Nah, di sini pertanyaan yang pertama kita ingin mengetahui dulu suhu kopi di setiap waktunya. Dalam kasus ini T-nya dalam menit ya. Diberikan fungsinya adalah sebagai berikut ya. A plus B E pangkat min T per 50. Kita ingin menentukan nilai A dan B-nya. Nah, pertama-tama apa saja yang kita ketahui dari permasalahan ini? Yang kita ketahui adalah T0 atau suhu kopi mula-mula itu adalah 95. Jadi T-nya di sini dalam derajat Celcius ya. Dan kita ketahui juga suhu ruangannya adalah 20 derajat Celcius. Lalu, apa saja yang bisa kita tangkap dari sini? Pertama-tama, kita bisa substitusi saat T-nya 0, kita akan peroleh 95, yang adalah A ditambah B E pangkat 0, yaitu 1. Jadi, A tambah B adalah 95. Lalu, informasi apa saja lagi yang kita ketahui? Nah, yang kita ketahui bahwa untuk T yang cukup lama, suhu kopi tersebut akan sama dengan suhu ruangannya. Jadi kita bisa mengambil limit untuk T-nya menuju tahingga dari fungsi T. Ini harusnya akan sama dengan suhu ruangannya. Oke, jadi kita bisa peroleh di sini. Jadi limitnya, limit T menuju tahingga dari A ditambah B E pangkat min T per 50 itu harus sama dengan 20. Nah, kita tahu bahwa limit dari eksponen negatif untuk T-nya menuju tahingga ini akan menuju 0. Jadi di ruas kiri kita, hasil limitnya adalah A saja ya. A ditambah B kali 0, jadi B-nya habis gitu. Jadi kita sudah peroleh A-nya 20. Maka dari itu, dari persamaan yang pertama ini, kita akan peroleh B-nya adalah 95 dikurangi 20, yaitu 75 ya. Jadi kita sudah peroleh nilai A dan B yang diinginkan. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan B ya, setelah kita sudah memperoleh fungsi dari suhu kopinya. Nah, di sini yang di pertanyaan B ditanyakan bahwa suhu rata-rata kopinya berapa sih untuk setengah jam pertama. Nah, jadi jika kita punya fungsi F gitu ya, didefinisikan pada selang AB gitu ya, misal. Nilai rata-rata dari F, saya beri nama AVG gitu ya, F average gitu. Ini sama saja dengan panjang selangnya, 1 per panjang selangnya, 1 per B min A gitu dalam kasus ini, dikalikan dengan integral A sampai B fx dx. Nah, kita bisa melihat ini tuh sebenarnya sebagai rata-rata yang kita sudah tahu sebelumnya, yang kayak waktu di statistik dulu. Ini kan sebenarnya pada dasarnya ini adalah penjumlahan, dan ini adalah banyak datanya gitu ya, mungkin dalam tanda petik gitu ya. Jadi ini sebenarnya sama aja kayak rata-rata yang dulu kita sudah tahu saat statistik, cuman ini bentuk kontinunya saja gitu ya. Jadi kita nggak bisa menjumlahkan satu persatu, namun kita tulis jumlahannya dalam limit gitu. Maka dari itu kita cukup terapkan saja di sini untuk menentukan suhu kopi rata-ratanya. Di sini kita harus hati-hati ya, T-nya dalam menit, jadi kita ingin menghitung suhu rata-rata kopi pada 30 menit pertama ya. Artinya ini 1 per 30 kurang 0, integral 0 sampai 30 dari fungsi T-nya ya. 20 tambah 75E pangkat min
T per 50 dt. Kita lanjut, jadi kita punya ini 1 per 30, lalu kita integralkan ini 0 sampai 30, berarti di sini kita langsung saja integralkan ya. Integral dari 20 adalah 20T, lalu integral dari E pangkat min T per 50, ini kita harus menggunakan metode substitusi, namun saya akan langsung saja, detailnya saya serahkan kepada penonton sekalian ya. Jadi ini adalah 75 dikali 50 ya, E pangkat min T per 50. Namun di sini ada tanda minusnya karena pangkatnya ada minus ya. Ini kita hitung di selang 0 sampai 30 ya. Maka dari itu kita punya ini per 30 semua. Kita hitung di 0, maksud saya kita hitung di 30 dulu, 20 kali 30 dikurangi 75 kali 50 kali E pangkat min 30 per 50 ya. Ini berarti min 3 per 5 dikurangi saat di 0. Saat di 0 20T berarti 0. Ini 75 kali 50 dikali E pangkat 0 yaitu 1 ya. Jadi seperti ini, dan ini bisa kita sederhanakan sedikit ya. Ini nolnya bisa kita coret semuanya seperti itu. 20 kali 3 dibagi 3 itu 20. Oke. Lalu ini sisanya adalah, oh ini minus ya, maaf ya. Ini jadi plus maksud saya. Minus ya. Jadi kita punya di sini 75 kali 5. Lalu dibagi 3 gitu ya. Ini adalah 25 kali 5, 125 ya. 125, sisanya adalah, ini ada angka satunya, di sini minus E pangkat min 3 per 5 derajat Celcius. Jadi ini adalah suhu rata-rata dari kopinya selama 30 menit pertama. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Jadi kita ingin menentukan kapan sih si suhu kopinya itu sama dengan suhu rata-ratanya. Nah, ini sebenarnya bisa dijamin ada atau tidaknya itu dengan teorema nilai rata-rata integral, gitu ya. Karena di sini fungsi T-nya adalah fungsi kontinu pada selang 0 sampai 30 yang tadi kita sudah hitung di suhu rata-ratanya ya, selangnya ya. Maka dari itu, kita bisa menjamin bahwa akan ada solusi yang membuat T gitu ya, jadi ini suhu kopinya, ini akan sama dengan suhu rata-ratanya, dan ini akan ada di selang 0 sampai 30 tadi gitu ya. Nah, berapa solusinya? Kita coba cari. Jadi kita coba substitusi saja, 20 tambah 75 E pangkat min T per 50 sama dengan 20 tambah 125 dikali 1 min E pangkat min 3 per 5. Ini 20-nya bisa saling menghabiskan. Oke, jadi kita punya, ini kita bisa pindah ruaskan dulu. Jadi E pangkat min T per 50 sama dengan 125 dibagi 75. Itu 5 per 3 dikali 1 min E pangkat min 3 per 5. Maka dari itu kita bisa ambil logaritma naturalnya. Kita bisa peroleh min T per 50 sama dengan ln dari itu semua ya. Sehingga kita bisa peroleh T-nya adalah minus 50 dikali ln dari itu semua. Dan bila kita cek dalam kalkulator atau alat bantu hitung lainnya, ini kita bisa peroleh hasilnya sekitar 14,2522 menit. Dan ini menunjukkan bahwa hasil T-nya atau waktunya itu masih berada pada selang 0 sampai 30 menit. Maka dari itu, kita sudah berhasil memverifikasi teorema nilai rata-rata integral untuk kasus fungsi T seperti ini. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Bye-bye.